Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak sekalian, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah ya. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala serta takdirnya ya, yang masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, sehingga pada pagi ini kita masih bisa melaksanakan salat ya, wajib subuh berjamaah ya, dilangsungkan dengan ya, mudzakarah talabul ilmi ya. Insyaallah ini salah satu ibadah yang paling agung ya. Bahkan Imam Ahmad menjelaskan bahwasanya talabul ilmi afdhalul ibadati liman sahhat niyatuh ya. Mencari ilmu itu lebih amalan yang paling afdal bagi orang yang niatnya dikatakan lurus, niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ingin menghilangkan ketidakngertian, ketidakfahaman, kejahilan, dan juga ingin mengamalkan apa yang dia ketahui. Bahkan Imam Nawawi menjelaskan, kata beliau ya, talabul ilmi ya afdal min nawafil siyam was shalah ya. Mencari ilmu itu lebih afdal, lebih utama daripada puasa-puasa sunnah dan juga salat-salat sunnah ya. Karena ilmu merupakan dasar setiap amal kita, amal ibadah kita ya. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang pada hambanya beramal tanpa ilmu ya. Dalam surah Al-Isra ayat 36 Allah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah, kata Allah, kamu berbuat ya sesuatu yang tidak tahu tentang ilmunya ya, karena perbuatan ya, penglihatan, pendengaran, hati akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang beramal ya tanpa ilmu itu akan diminta pertanggungjawabannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka wajibnya beramal wajib berilmu sebelum beramal. Kata Imam Bukhari, babul ilmi qabla al-qauli wal amal, bab wajibnya ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Wajib ya. Orang tidak beramal karena tidak tahu ilmu itu tidak berdosa ya. Dan sebaliknya, orang beramal tanpa ilmu itu berdosa. Orang tidak beramal ya, karena tidak punya ilmu maka tidak berdosa ya. Karena Allah tidak mewajibkan seorang beramal tanpa ilmu ya. Tapi dikatakan beramal tanpa ilmu maka dia akan berdosa. Karena kata Allah ya, pendengaran, penglihatan, hati akan diminta pertanggungjawaban hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi insyaallah pada pagi ini ya kita akan bahas ya tentang ya beberapa perbuatan ya, amalan yang bisa dikatakan merusak ya
amal soleh kita. Ya. Beberapa amalan perbuatan ya, yang bisa merusak, ya, menghancurkan amal kebaikan kita, amal kebaikan yang pernah kita amalkan, bukan yang belum kita lakukan, bukan yang telah kita amalkan itu hancur, rusak, batil gara-gara amal-amal ini. Ada puluhan amal perbuatan ya, yang bisa merusak amal ibadah kita. Ya. Yang pertama adalah dikatakan al-kufru, yaitu kekufuran. Ya, kekufuran. Ya, kufur artinya lawan daripada al-iman. Dalam surah Al-Maidah ayat 5 Allah berfirman, "Wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang kufur dengan keimanan, maka sungguh hapuslah amal-amal ibadah mereka, dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi amal kebaikan orang kafir itu tidak ada artinya. Ya. Karena orang yang berbuat baik itu tidak hanya orang muslim, orang kafir pun banyak berbuat kebaikan. Ya. Mereka dikatakan berbakti kepada kedua orang tuanya. Mereka juga silaturahim. Mereka juga bersedekah. Ya, dan yang lain banyak amal-amal kebaikan mereka. Karena tidak ada pokok imannya, itu kalimat la ilaha illallah, maka tidak ada amal-amal mereka. Allah hapuskan amal itu. Ya. Apa kata Allah dalam surah Al-Furqan ayat 23, ya. Wa qadimna ila mimma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Ya, kata kami datangkan ya apa-apa yang pernah mereka amalkan dari kebaikan itu ya, pada hari kiamat nanti, dan kami jadikan amal mereka seperti debu yang berterbangan. Ya. Jadi amal orang kafir itu ya, sebaik apapun mereka amal di dunia ya, maka tidak ada arti di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada imannya. Ya. Mereka banyak berbuat kebaikan. Ya. Mereka dikatakan menyantuni yatim piatu, ya, membuat dikatakan jalan, ya, banyak juga panti-panti asuhan yang mereka bangun, ya, silaturahim, menafkahi anak yatim, ya, sedekah, bahkan juga sebagai mereka membangun masjid, ikut membangun masjid, banyak mereka. Tetapi kata Allah tidak ada apa-apanya bagi mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ada apa-apanya. Ya. Jadi amal kebaikan mereka dikatakan Allah hapuskan kebaikan mereka, sedangkan amal keburukannya tetap masih ada. Ya, ada yang sahih dalam Muslim, kata sahabat, ya Rasulullah, hal ya yu'khadhu min a'malil jahiliyah? Apakah kita akan dihukum keburukan kita dari amal-amal jahiliyah dahulu? Kata Nabi, iya. Jadi amalan keburukan orang kafir itu tetap dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, ya. Dan amal-amal kebaikannya ditakan hapus. Ya. Keburukannya tetap dapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikannya dikatakan hapus. Itu perbuatan orang-orang kafir. Ya. Jadi orang kafir juga punya kebaikan, banyak kebaikan mereka. Ya. Dan setiap kebaikan mereka Allah balas di dunia ini. Ya, di dunia ini, namun tidak di akhirat. Maka kata para ulama di antaranya adalah ya, ketika mereka menjelang kematian, mereka dikatakan tidak merasakan sakitnya seperti orang muslim merasakan sakitnya. Itu kebaikan Allah kepada mereka di dunia ini. Berbeda orang muslim, ya. Semakin kuat Islamnya, semakin kuat imannya, maka semakin dahsyat sakit yang dirasakan ketika menjelang kematiannya. Kata Nabi apa? Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, tsummal amsal fal amsal. Manusia yang paling berat ujiannya, cobaannya, musibahnya, baik ketika hidup ataupun ketika menjelang kematian, itu adalah para nabi dan para rasul. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang mengikuti mereka. Ya. Maka dikatakan orang mukmin itu semakin kuat keislamannya, keimanan, maka semakin dahsyat ujiannya. Baik ketika hidup atau ketika menjelang kematian.
Dan orang kafir dikatakan ketika mereka menjelang kematian tidak seperti yang dirasakan oleh orang muslim, tidak. Ya. Mereka mungkin lebih ringan ketimbang orang-orang muslim. Ya. Tetapi kata Rasulullah, kematian orang muslim itu penghapus dosa-dosa bagi dia. Semakin berat yang dia rasakan, semakin banyak dosa yang Allah hapuskan Allah Subhanahu wa taala keburukan dia. Itulah kata Nabi, ya, mautul mu'min kafaratun lah, kata Nabi. Kematian orang muslim itu kafarat bagi orang tersebut. Ya. Dan orang kafir dikatakan tidak merasakan seperti orang mukmin merasakan. Maka Aisyah, ya, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, ketika dia melihat seorang, dikatakan salah satu seorang muslim sahabat ketika itu yang meninggal dunia seolah-olah tidak merasakan sakit. Apa kata Aisyah? Aku tidak iri dengan apa yang dia rasakan. Seandainya itu tanda-tanda kebaikan, kesolehan seseorang, tentu Nabi yang akan merasakan itu. Namun Nabi tidak, kata beliau. Nabi sampai beberapa kali tidak sadarkan diri, ya, pingsan, kemudian terbangun lagi, masukkan selap ke kobokan gitu ya, ke baskom, kompres lagi, sadar lagi, pingsan sampai beberapa kali dan pingsan. Ya, kemudian kata Nabi mengatakan, inna fil mauti syakarat. Sungguh kematian itu mengalami sakarat, sakit. Ya. Jadi arti sakarat itu sakit, kesakitan. Ya. Sakaratul maut, sakitnya kematian. Ya, Nabi itu berapa kali tidak sadarkan diri, ya. Maka kita faham, ya, di antara tanda-tanda seorang muslim husnul khatimah itu adalah kematiannya apa? Berkeringat di dahinya, itu berkeringat. Kenapa kata para ulama? Karena telah menahan rasa sakit ketika keluarnya roh itu, sehingga berkeringat dingin di dahi ini, kita merasakan kesakitannya. Itu orang muslim, ya. Dan orang kafir, kata para ulama, tidak merasakan seperti orang muslim merasakan. Kenapa? Allah balas kebaikan mereka di dunia, namun tidak di akhirat. Ya. Maka dikatakan orang kafir jangan dianggap tidak punya kebaikan. Banyak kebaikan mereka, ya, banyak kebaikan, ya. Tetapi karena tidak ada pokok keimanannya, ya, maka tidak ada artinya amal-amal mereka. Ya. Karena iman yang paling tinggi adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Ada riwayat yang sahih, ya, dari Amr bin Hisham, Amr bin As, ya. Dia menceritakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dulu bapak saya yaitu As, ya, zaman jahiliyah, sebelum dia meninggal dunia dia berpesan, berwasiat kepada anak-anaknya kalau dia meninggal dunia agar ia membebaskan 100 budak atas nama As. As diserang musyrik Quraisy, ya, anaknya muslim, Amru dan juga Hisham, ya. Jadi ketika zaman jahiliyah bapaknya ini As ini berpesan kepada anak-anak putranya, nanti kalau dia meninggal dunia bebaskan 100 budak atas namakan bapaknya, ya. Jadi atas nama orang tua yang telah meninggal dunia. Ini wasiat As kepada putra-putranya Amr dan juga Hisham. Maka Hisham saudaranya As, saudara Amr, dikatakan telah membebaskan, dikatakan 50 budak mengatasnamakan orang tua yang telah meninggal dunia, yang musyrik itu, yang telah musyrik, ya. Kemudian sementara tinggal 50 lagi, giliran Amr bin As. Hisham bin As saudaranya telah membebaskan 50 budak, ya. Tinggal 50 lagi, maka untuk giliran dikatakan Amr. Namun Amr dia tidak beramal, ya, tanpa bertanya kepada Rasulullah. Datanglah kepada Rasulullah SAW menceritakan bahwasanya bapaknya dulu zaman jahiliyah dikatakan berpesan kepada anak-anaknya kalau meninggal nanti bebaskan atas nama saya 50 budak. Dan saudara saya, kata Amru, telah membebaskan 50 budak, tinggal 50 lagi untuk saya. Apa kata Nabi? Ya Hisham,
seandainya ya amru, seandainya bapakmu itu muslim, maka manfaat bagi dia. Karena tidak muslim, dia musyrik, maka tidak ada manfaatnya. Ya. Maka di hadis ini juga bahwasanya dikatakan amal ya orang yang telah meninggal dunia masih bisa mengambil manfaat dari amal orang yang masih hidup. Ya. Puluhan, ya. Mungkin ratusan amal-amal orang yang masih hidup yang manfaat bagi orang yang telah meninggal dunia banyak. Ya. Ini contohnya doa, istighfar, sedekah, ya, kebayar utangnya, menghajikannya, mengumrohkannya. Banyak amal-amal soleh orang hidup yang masih bermanfaat orang yang telah meninggal dunia banyak. Yang terputus itu kata Nabi amal orang yang telah mati. Apabila anak Adam meninggal dunia maka terputuslah amal dia kecuali 3 perkara. Ini yang putus. Amal yang telah meninggal yang putus itu. Adapun amal orang yang hidup untuk orang mati masih berjalan, masih manfaat puluhan, ya, puluhan, ya, amal soleh orang yang hidup yang masih manfaat untuk orang yang telah meninggal dunia. Yang terputus, kata Nabi ada orang yang telah meninggal maka terputus amalnya, tidak bisa menambah amal kebaikan bagi dirinya kecuali 3 perkara tadi, ya, sedekah jariyah. Yang diamalkan ketika masih hidup, yang kedua ilmu yang bermanfaat, kemudian yang ketiga kata Nabi anak yang soleh. Ini yang terus mengalir kepada orang tersebut amal-amal dia ketika dia hidup. Yang lainnya dikatakan tidak ada. Jadi wakaf itu termasuk dikatakan luar biasa ilmu, ya. Maka orang yang paling banyak pahalanya adalah Rasulullah. Setiap dikatakan orang umatnya melakukan kebaikan, ya, maka Nabi mendapatkan pahala. Ya. Setiap umatnya berbuat soleh, sholat, puasa, yang lainnya semua kebaikan, Nabi mendapatkan pahala. Kenapa? Karena kita mengamalkan karena sebab Rasulullah yang membawa Islam ini. Maka tidak ada istilahnya syariat, ya, kirim Fatihah untuk Nabi, nggak ada gitu. Nggak ada syariatnya. Ya, kenapa? Setiap kita baca Fatihah pasti Nabi dapat pahala. Kenapa? Nabi yang mengajarkan Al-Fatihah kepada kita, pada umatnya ini. Yang Allah perintahkan kepada umatnya adalah, kepada hambanya adalah apa? Memperbanyak selawat kepada Rasulullah. Ya, bukan membaca Fatihah, bukan kirim doa, tapi membaca selawat. Apa kata innallaha wa malaikatu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini Allah perintahkan kepada umatnya, kepada hambanya, kepada Rasulullah, ya, bersolawat kepada Rasulullah. Apa kata Nabi? Man shalla 'alayya salatan sallallahu biha asyran. Barang siapa yang kata Nabi bersolawat kepada 1 kali, Allah bersolawat kepada 10 kali. Maka yang Allah perintahkan, ya, kepada hambanya untuk Nabi adalah berselawat. Ya. Tentu ya orang yang telah mengimani Nabi sebagai utusan Allah yang mentaati perintahnya, meninggalkan larangannya, kemudian juga membenar apa yang dihabarkannya, dan tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali apa-apa yang beliau syariatkan. Itu konsekuensi kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu konsekuensinya, ta'atu fi ma'amar, tasdiqu fi ma'ahbar, wajtinabu fi manahanu wa alla ya'budallaha illa bimasyara. Ini konsekuensi orang yang telah mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, apa artinya? Mentaati perintahnya, membenarkan setiap apa yang dihabarkannya, menjauhi semua larangannya, dan tidak boleh kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali apa-apa yang beliau syariatkan. Ini makna daripada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya. Sedangkan selawat itu perintah, ya, sallu alaihi wasallimu taslima, selawat, banyak selawat kepada Rasulullah.
Ya, apa salawat kepada Allah kepada umatnya, kepada hambanya, yaitu Allah memuji-muji kita. Maka dikatakan orang kafir pun dikatakan banyak berbuat kebaikan. Ya, banyak berbuat kebaikan di dunia ini. Tetapi kebaikan mereka tidak ada arti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah menjelaskan wa qadimna ila mimma amilu. Kami datangkan apa-apa yang telah mereka amalkan dari kebaikan mereka, kata Allah. Faja'nahu haba'an mansur, kami jadikan amal kebaikan seperti debu yang berterbangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Batal. Maka tadi dalam surah Al-Imran tadi wa may yakfur bil iman faqad habita amalu, barang siapa yang kufur terhadap keimanan maka dikatakan hapuslah amal-amal kebaikan mereka. Ya, karena tidak ada pokok imannya itu kalimat la ilaha illallah. Karena memang menjelaskan ya iman itu ada 70 atau 60 cabang. Iman yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Dan iman yang paling rendah adalah imadatul ada anit tarik. Ya, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal iman wal haya syu'batun minal iman. Kata Nabi, rasa malu itu bagian daripada keimanan. Ya. Jadi yang pertama ya amalan perbuatan yang bisa menghapuskan kebaikan kita adalah kekufuran yang pertama. Ya. Yang kedua dikatakan adalah asyirku warriya. Ini kedua. Amal perbuatan yang bisa menghapuskan amal-amal ibadah kita, kesyirikan dan juga riya. Karena riya adalah syirik asgor. Ya. Kaum muslimin dikatakan hampir ya kebanyakan mayoritas tahu ya bahwa syirik dosa besar. Yang tidak paham itu hakikatnya mereka itu kebanyakan. Mereka tahu musyrik Quraisy gitu ya, tahu mereka. Orang musyrik tahu mereka. Yang tidak paham hakikat syirik itu apa mereka. Ya, ini yang mereka tidak paham. Sehingga dia tahu syirik dosa besar, tetapi perbuatannya menyelesaikan perkataannya. Dia yakin syirik dosa besar, tapi perbuatannya menyelesaikan perkataan keyakinannya. Ya. Jadi bukan nggak paham. Saya yakin semua orang Muslim tahu syirik dosa paling besar, tetapi hakikatnya apa itu syirik itu yang belum paham. Dianggap syirik itu kalau dia minta kepada patung gitu ya, menyembah patung. Itu betul kesyirikan. Ya. Zaman dulu dengan menyembah patung ada bentuk wujudnya yang diibadahi, berbentuk patung. Hubel yang ada di di Ka'bah itu paling gede itu. Ada Lata, ada Uzza, dan yang lainnya. Ya, mereka ibadah diminta, bahkan dikasih saja di situ. Itu kesyirikan. Dan zaman sekarang bentuknya bukan begitu. Bentuknya apa? Macam-macam. Ya, ada bentuknya kuburan dihiasi, ya, dikasih kembang-kembang. Kayak pengantin, bakal lebih daripada pengantin, wangi-wanginya luar biasa, kubur wangi. Ya, lebih dari kabar pengantin itu. Jika lewat harus duduk ngesot-ngesot lewat itu. Harus tunduk-tunduk, harus permisi. Ya. Ini kesyirikan ini. Bahkan lewat kuburan pun harus permisi bah, tumpang lewat. Ada pohon gede juga permisi, tumpang lewat, jangan ganggu, jangan saling ganggu. Ini kan kesyirikan ini. Ya. Jadi banyak kesyirikan. Ya. Maka dalam surah dikatakan Yunus, ya Allah berfirman, ya. Ayat yang ke-18, apa kata Allah? Ya. Wa ya'buduna min dunillah. Ya. Ma la yanfa'hum wa la yadurruhum. Wa yaquluna haula'i syufa'una indallah. Ya. Kata Allah dalam surah Yunus ayat dikatakan 18, ya. Mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak mendatangkan mudarat kepada mereka dan juga manfaat kepada mereka. Wa yaqulu, dan mereka mengatakan mereka itu petolong kami di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Jadi orang yang menyembah kuburan itu, meminta kepada wali-wali ya yang telah mati itu, mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka, tidak. Ya. Mereka itu hanyalah orang-orang yang bisa menyampaikan permohonan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, wa yaqulun haula'i syufa'una indallah. Mereka itu kata mereka yang bisa menyampaikan permohonan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ngomong ini siapa? Allah. Wa ya'buduna min dunillah. Mereka menyembah selain Allah. Ya. Mala yadurrum, yang tidak mereka sembah tidak bisa mencelakai mereka dan tidak juga bisa memberikan manfaat kepada mereka. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan mereka itu penolong-penolong kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata? Qul ya Muhammad, katakan Muhammad kepada mereka. Atunabiuna Allah, apakah kalian mengajari Allah, memberitahu Allah bahwa Allah tidak tahu di langit dan di bumi? Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan. Yang mengenai siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena kebanyakan orang-orang muslim biar ziarah ke kuburan-kuburan para wali itu tujuannya adalah minta tolong kepada para wali itu agar mereka menyampaikan permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kata Allah. Lihat. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'una indallah qul atunabbi'una allaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, kata Allah. Mereka itu meminta kepada selain Allah. Ya. Yang mereka minta itu kata tidak mendatangkan manfaat dan juga mudarat, enggak, kata Allah. Dan mereka kalau ditegur apa kata Allah? Kami tidak minta kepada mereka, tidak. Kami minta kepada mereka agar mereka menyampaikan permohonan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawasul. Ya kan? Kepada orang yang telah meninggal dunia. Ya. Yeah. Dan Allah sampaikan ayat ini sama dengan dalam surah Az-Zumar ayat 3. Lihat. Ya. Yeah. Dalam surah Az-Zumar ayat 3 ya, Allah juga menegaskan bahwasanya ya. Kata Allah ya, ala lillahi dinul khalis, ketahuilah kata Allah, milik Allah agama yang bersih daripada kesyirikan. Dan orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, sembah-sembah Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka, kami hanya minta kepada mereka yang bisa mendekatkan permohonan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Dan Allah menghukumnya apa yang mereka selisihkan di antara mereka, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang kadzab dan kafar. Surah Az-Zumar ayat 3. Allah katakan orang yang minta kepada kuburan itu, yang kata mereka agar mereka menyampaikan permohonan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah kadzab dan kafar, kufur, kata Allah, itu perbuatan kufur ini. Yeah. Jadi jangan dianggap umat kita ini tidak ada yang berbuat syirik, banyak berbuat syirik. Ya. Yeah. Karena kebanyakan mereka yang ziarah kuburan para wali itu niatnya adalah minta tolong kepada wali-wali itu supaya menyampaikan permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan dalam surah Az-Zumar. Ya. Ini Az-Zumar ayat yang ketiga. Ya. Bahkan dalam surah juga Yunus ayat dikatakan 100 dikatakan 6, Allah berfirman, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin. Kata Allah kepada nabinya, kepada rasulnya, wala tad'u min dunillah, ya Muhammad, kata Allah, janganlah kamu meminta kepada selain Allah yang tidak mendatangkan manfaat kepadamu dan juga mudarat kepadamu.
Maka jika kamu itu lakukan, kata Allah kepada Rasulnya ya, maka kamu termasuk orang-orang yang musyrik. Lihat dalam surah Yunus ayat 106. Allah tegaskan kepada nabinya, wala tad'u, ini domirnya kepada Rasulullah, bukan kepada kaum muslimin tapi kepada umat juga. Dan janganlah kamu ya Muhammad meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak mendatangkan manfaat kepadamu dan juga mudarat kepadamu, kata Allah. Fa in fa'alta, maka jika kamu lakukan itu, kata Allah, fa innaka, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Surah Yunus ayat 6 106. Apa kata Allah dalam ayat berikutnya? Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illa huwa wa yuridika bi khair fala radda li fadlihi yusibu bima yasha min ibadihi wa wal ghafur rahim. Katalah, dan jika engkau ya Muhammad, dan jika Allah menimpakan kepadamu suatu kemudaratan, kata Allah kepada Rasulnya, dan jika Allah menimpakan kepadamu suatu kecelakaan, kemudaratan, maka tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini kepada Rasulnya. Jika Allah menimpakan musibah kepada Nabi, Nabi tidak bisa menghilangkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Allah memberikan kebaikan, maka tidak ada orang yang bisa menolak, kata Allah. Kenapa? Karena yusibu bi, Allah memberikan kepada Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Bahkan dalam surah Az-Zumar juga Allah menegaskan, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ya, dalam surah dikatakan apa namanya? Az-Zumar. Kata Allah jelaskan ya. Dan sungguh, kata Allah, kami telah mewahyukan kepadamu dan orang-orang sebelummu, nabi-nabi sebelummu, jika kamu berbuat syirik, kata Allah, maka kamu hapuslah amal-amal ibadahmu. Jadi Allah mengancam Rasulnya, jika berbuat syirik maka hapus amal-amal ibadah Rasul itu. Tidak hanya umat muslim, Nabi Allah hapus. Ini ancaman Allah kepada Rasulnya. Maka ini kesyirikan ini kadang-kadang dikatakan tahu syirik itu, tapi hakikat yang tidak paham. Sehingga banyak mereka ketika bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi apa? Man ahlafa bi ghairillahi faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh telah berbuat syirik. Siapa yang ngomong ini? Rasulullah, hadis sahih Muslim. Man ahlafa bi ghairi, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, faqad kafara au asyrak, maka sungguh telah berbuat kufur, kata Allah, kata Nabi, dan telah berbuat syirik. Hadis Muslim. Dan sering kita dengar kaum muslimin sering mengucapkan sumpahnya demi Allah, demi Rasulullah. Sering. Ini kesyirikan. Demi Allah, demi Rasulullah. Ini kesyirikan. Kata siapa? Kata Rasulullah. Maka haram kita mengatakan demi Allah, demi Rasulullah. Kesyirikan itu. Tidak boleh. Tinggalkan. Katakan demi Allah saja. Wallahi, tallahi, billahi. Bukan demi Allah, demi Rasulullah. Nggak boleh. Atau bahkan ketika mereka dikatakan ngeluh, ketika mungkin mengalami sempitnya hidup ini atau sakitnya yang dia derita, dia mengeluh kepada Allah, kepada Rasulullah. Apa kata mereka? Ya Allah, ya Rasulullah, hilangkan kesulitan ini. Ini kan ngadu kepada Allah, kepada Rasulullah. Ya Allah, ya Rasulullah. Sering enggak? Sering kita dengar ini. Dia mengadu kepada Allah dan Rasulnya, seolah Nabi itu bisa menghilangkan kesulitan dia. Ini kesyirikan. Ya Allah, ya Rasulullah,
Nabi ketika mengalami kesulitan yang Nabi ucapkan apa? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghiitsu. Ya Allah yang Maha hidup, yang Maha berdiri, dengan rahmat-Mu aku minta pertolongan. Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi pernah mengajarkan kepada anak yang masih kecil, Ibnu Abbas. Ya, apa kata Ibnu Abbas? Kuntu radifa. Ya, ini namanya kaku dibojong oleh Rasulullah, kata Ibnu Abbas yang masih kecil itu. Kemudian dia berkata, ya gulam, kata Nabi kepada gulam, anak kecil belum balik. Ibnu Abbas, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin, hai anak, aku akan mengajarkan beberapa kalimat. Ihfadillaha yahfadka, jaga Allah, Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahak, jaga Allah, kau dapat ia di hadapanmu. Idza sa'alta fas adalah apabila kau mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, menjaga Allah itu arti menjaga perintah dan juga larangannya. Perintahnya kita jaga, larang kita tinggalkan, itu menjaga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengkisahkan ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun bersama pasukannya. Di depannya lautan, di belakangnya dikatakan Fir'aun dan pasukannya. Apa yang Nabi Musa ucapkan ketika itu, kata Rasulullah, Nabi Musa mengucapkan, Allahumma lakal hamdu, ilaikal mustaka, wantal musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Ini ucapan Nabi Musa kepada Allah, keluhan doa kepada Allah ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan pasukannya. Di depannya lautan, di belakang dikatakan musuh. Maka Musa pun kata Nabi mengucapkan, Allahumma lakal hamdu, ilaikal mustaka, wa antal musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Apa artinya? Allahumma lakal hamdu, ya Allah, milik kemulah segala pujian. Ilaikal mustaka, kepada mula kami mengeluh, mengadu. Wa antal musta'an, kepadamu kami minta pertolongan. Wala haula wala quwwata illa billah, dan tidak ada daya upaya kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Hafal enggak? Ini doa Nabi Musa ketika dikejar oleh Fir'aun dan pasukannya. Allahumma lakal hamdu, ilaikal mustaka, wa antal musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Ya, awas di negeri kita ini jadikan apa namanya amalan, supaya sakti dibaca amalan ini. Awas, hati-hati nih. Kita baca kapan saja, dalam Al-Quran kita baca ini, bukan jadikan diwiridi, Allahumma dijadikan wiridan supaya kebal, bukan begitu caranya. Kita amalkan keyakinan ini. Begitu pula ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dah dibakar oleh kaumnya. Apa dia ucapkan? Apa ucapan Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya kan? Kemudian diwirikan hasbunallah, ini ada itu kalimat keyakinan. Bukan diamalkan sekian ribu kali ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Bukan begitu kata Allah, bukan. Kita keyakini cukuplah Allah sebagai penolong kita, kita bergantung, itu maknanya. La haula wala quwwata illa billah, bukan diamalkan, diwiridkan malam sampai pagi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bukan begitu caranya, bukan. Itu bukan amalan-amalan yang masyru'. Kadang-kadang kita aneh-aneh gitu ya. Aneh-aneh. Jadi mengamalkan hal-hal yang tidak sesuai dengan maksudnya. Maka ketika dikatakan Nabi Ibrahim mau dibakar, kan tawaran malaikat. Mau apa? Kata Nabi Ibrahim, "La, kamu enggak aku butuhkan.
Aku butuh hanya Allah. Maka hasbunallah wa ni'mal wakil. Awas, tidak ada penambahan ni'mal mola wa ni'mal, enggak ada itu. Yang ada hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah tempat kami bergantung, itu maknanya. Maka Allah pun turunkan, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Turunlah api, kata Allah. Ya nahai api, kata Allah, kuni, jadilah kau dingin dan selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dibakar, enggak mempan dibakar. Itu mujizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan diamalkan hasbunallah wa ni'mal wakil, bukan, enggak ada itu. Ini kadang-kadang orang enggak paham. Bahkan kisah Nabi Muhammad pun ketika hijrah ke Madinah, dalam surah Yasin mereka juga amalkan ini. Apa? Wa ja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda faghsayna fahum la yubsirun. Mereka amalkan ini. Ya, supaya apa? Supaya menjadi benteng halimunan, ilmu hijib. Hijib. Ilmu hijib, apa hijib? Membentengi diri. Ya, supaya tidak kelihatan. Dibaca sama ayat ini, wa ja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda faghsayna fahum la yubsirun. Ini kisah Allah kisahkan dalam surah Yasin ketika Nabi hijrah ke Madinah. Ini dikepung orang Quraisy di rumah Nabi. Nabi keluar tanpa seorang pun yang melihat. Kenapa? Allah jadikan di depan mereka penghalang sehingga mereka tidak lihat Nabi keluar. Ini kisah dijadikan sebagai mantra ilmu halimunan. Ini orang Indonesia itu kerjaannya itu. Ya. Jadi kisah ini jadikan sebagai mantra. Ya. Coba artinya, wajana min baini aidihim sadda, kami jadikan di hadapan mereka dinding penghalang. Ya. Kemudian beliau juga penghalang sehingga ketika Nabi keluar tidak mereka melihat Nabi keluar. Sehingga jadikan ilmu halimunan supaya ngilang, ilmu ngilang. Awas ini, hati-hati ya. Ini orang Indonesia nih kerja begitu ya. Dan anehnya yang ngasih itu kiai. Ya, kiai. Yang ngasih itu wirid nih, kiai supaya diamalkan. Supaya ilmu halimunan, ilmu ngilang, ilmu hilang gitu ya, enggak katon gitu ya. Ini aneh ya. Ini enggak boleh. Maka kata ulama, kalau ayat tidak, maka telah menjadi ayat sihir itu dah. Jadi sihir itu jadi. Udah jadi mantra itu. Bukan ayat lagi. Ya. Ada juga dikatakan apa namanya? Ayat-ayat wa ufawidu amri ilallah, didikirkan. Ufawidu amri ilallah. Apa artinya? Aku serahkan kepada Allah. Betul. Itu tawakal, kalimat tawakal itu bukan kalimat apa namanya dikir, bukan. Ya. Apa? Wa ufawidu amri ilallah. Aku serahkan kepada Allah. Itu kan keyakinan itu kan. Bukan kalimat dikir. Bukan dikiri. Wa ufawidu amri ilallah. Sampai 1000 kali menjadi mantra. Bukan demikian Quran itu, bukan didikan seperti itu. Jadi kita ini kadang-kadang aneh-aneh gitu ya. Masih banyak ayat-ayat yang lain, ya. Ayat-ayat kisah, ya kan, dijadikan sebagai ayat-ayat mantra-mantra untuk ilmu-ilmu yang mereka apa namanya ajarkan, tidak ada sunnahnya itu. Jadi kata Nabi ya, ketika Nabi Musa alaihissalam diletakkan dikepung Fir'aun dari belakang, di depannya lautan, Nabi Musa pun mengucapkan Allahumma lakal hamdu ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billah. Awas, ini bukan wiridan jadi ini ya. Kita meyakini ya Allah, semilikmu lah segala pujian. Karena pula kami mengadu dan kapan kami minta pertolongan dan tidak ada kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa dikejar musuhnya ketika dia membunuh orang-orang Mesir kan. Ya, apa katanya? Allahu Rabbi najini minal qaumiz zalim, ya selamatkan dari orang mudli, orang dikatakan dolim. Mohon kepada Allah keyakinan, bukan diwiridkan kalimat itu, bukan. Awas, ini dikatakan hati-hati ya. Jadi banyak amal ayat-ayat ini dijadikan apa namanya untuk
syarat-syarat kesyirikan, ya, atau kebidahan. Jangan salah paham ya. Jadi di antara amalan, ya, perbuatan yang bisa menghapuskan amal adalah kesyirikan. Ya Allah, ya Rasulullah, demi Allah, demi Rasulullah. Bahkan juga tawasul kepada Nabi supaya Nabi itu dikatakan membantu kepada Allah. Maka ada ada salawatan, ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha wa yas'al karami. Itu apa itu? Tawasulan itu. Ya. Ya Rabbi ya Allah, dengan pelantaran Mustafa, pelantaran Nabi, ya, apa? Ya Rabbi balik maka penuhilah maksud-maksud kami. Waghfir lana mamadu, ampunilah dosa yang telah lalu. Ya wasi'al karami. Jadi minta ampun kepada Allah melalui pelantaran Nabi. Enggak boleh. Ya. Karena Nabi pun ketika hidup minta kepada Allah. Apa kalau Nabi bersalat? Ini baca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nabi ketika habis salat, Allahumma anta salam. Ya. Ketika Nabi diminta oleh Abu Bakar, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu doa yang aku bisa baca di dalam salatku. Apa kata Nabi kepada Abu Bakar Siddiq? Ucapkan Allahumma dolamtu nafsi duluman katsira. Ya. Gitu kan? Bahkan Nabi juga mengajarkan istighfar yang paling utama, rajanya istighfar. Apa rajanya istighfar itu? Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya. Kan gitu. Nabi juga minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan kita minta kepada Nabi agar mengampuni kita. Maka ada dalam kitab dikatakan Dalailul Khairat, itu ada lafaz yang berbunyi, ya, assalamu alayka ya mahid dunubi. Ini dalam bait yang ke-11 disebutkan keselamatan kamu ya Muhammad, hai yang menghapuskan dosa-dosa. Nabi dikatakan menghapuskan dosa, benar enggak? Dalam Dalailul Khairat. Yeah. Assalamu alayka ya mahid dunubi. Keselamatan atasmu ya Muhammad, hai yang menghapuskan dosa-dosa. Siapa yang menghapuskan dosa? Allah Subhanahu wa taala, bukan Nabi. Asalnya bagus salawatan ini. Ya. Apa ayat yang pertama itu? Ya. Salamun alaik, apa kemudian apa? Asal lupa apa gitu ya. Jadi dikatakan, tapi di situ di ayatnya banyak kesyirikannya. Meyakini Nabi tempat bergantung, Nabi menghapuskan dosa, ini kan kesyirikan. Allah itu semuanya, Allahus Samad. Ya, Allah tempat bergantung, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan Rasulullah. Ya, ini hakikat kesyirikan yang belum paham kaum muslimin. Ya, pada seluruh para nabi itu tidak ada yang kebal, enggak ada yang selamat kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa dikejar-kejar musuh, lari sampai bertemu dengan Nabi Syuaib, dilindungi. Walaupun ada khilaf para ulama apakah atau yang lainnya. Ya. Nabi Zakaria digergaji sampai dikatakan putus. Banyak para nabi dikatakan yang dibunuh oleh orang Yahudi. Maka kalau sekarang orang Yahudi itu dekat seorang membunuh orang Palestina, itu enggak usah heran kita, enggak usah heran. Para nabi mereka bunuhi. Kata wa yaqtuluna al-anbiya bighairi haq, mereka membunuh para nabi. Itu orang Yahudi kerjaannya dari dulu sampai sekarang. Kalau sekarang mereka memerangi orang muslim ya orang Fatimah, enggak usah heran kita. Maka beruntunglah orang-orang muslim yang dibunuh orang Yahudi, syahid mereka. Kita belum tentu seperti mereka. Iya kan? Belum tentu kita seperti mereka. Kadang-kadang kita menyedihkan orang yang telah terbunuh oleh mereka. Mereka itu bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita belum tentu seperti orang-orang Palestina, belum tentu kita. Cuma kadang-kadang kita merasa iba dengan penderitaan mereka. Mungkin mereka lebih mulia si Allah Subhanahu wa taala daripada kita.
Kita hidup tenang, ya. Tapi mereka sengsara, mungkin insya Allah lebih mulia daripada kita. Ya. Maka kita tidak boleh, jangan berhusnuzon kepada mereka. Kita berhusnuzon, mereka lebih baik daripada kita. Dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujiannya luar biasa mereka. Mereka syahid, gitu kan? Kita belum tentu seperti mereka. Kadang-kadang orang kita salah paham. Kasihanlah, padahal gue belum tentu dikatakan seperti mereka, maka tidak boleh. Kita doakan semoga Allah mereka mengangkat derajat mereka. Ya, di dunia mungkin mereka teraniaya, ya terdolimi, tapi di akhirat mereka lebih mulia daripada yang hidup dengan tenang. Ya, adapun sikap kita terhadap sekarang ini yang terjadi, kita yang muslim, yang betul-betul muslimnya kafah, kita doakan sebagai mereka sebagai syahuda. Ya. Yang tidak, maka kita tidak didoakan, karena tidak boleh kita mendoakan orang yang kufur seperti itu, ya. Maka ini kesyirikan ini kadang-kadang tidak paham, ya. Tahu syirik disebut, tapi hakikatnya nggak paham. Hakikat yang sebenarnya, sehingga keris diyakini memiliki kekuatan yang sakti. Ya, ini kesyirikan. Ya, nggak ada keris punya kekuatan itu. Ya. Maka dikatakan kita harus betul-betul ya, kepada Allah. Kata Allah ya, Allahus Somad. Allah tempat bergantung. La haula wala quwata illa billah. Apakah doa Nabi dikatakan Ibrahim? Ya, ketika dia sakit. Ya, ini maritu. Ya, Aida maritu. Apabila aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan aku. Kata Nabi Ibrahim. Ya, bahkan juga Nabi Ayub. Ya, dan yang lainnya ketika merasa sakit mereka kepada Allah bergantungnya. Ya. Nabi Yakub ketika kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana nangis sampai buta matanya, apa? Ashtaki ilallah subhanahu wa ta'ala, kepada Allah dia mengeluh. Ya. Bukan kepada yang lain. Sampai dikatakan datang kabar membawa pakai Nabi Yusuf, diusapkan ke mukanya menjadi melek lagi. Sebagai dalam surah Yusuf. Bagaimana penderitaan Nabi Yakub ketika kehilangan Nabi Yusuf, ngeluh sampai buta matanya. Ya, kan baca Al-Quran itu. Jadi Quran itu tidak hanya sebagai, bukan baca, sebagai kisah. Di situ banyak yang kita ambil pelajaran dari kisah-kisah Nabi Yusuf dan yang lainnya. Dan jangan cuma kita dibaca, cuma tidak upayakan membaca terjemahan biar kita agak memahami dikit-dikit. Maka Ibnu Qayyim, mana lebih afdal? Membaca Quran dengan cepat tanpa memahami maknanya atau dengan memahami makna pelan-pelan? Lebih afdal daripada cepat. Maka Nabi melarang dikatakan baca Quran ya kurang dari 3 hari khatam. Nabi melarang itu. Karena khawatir tidak bisa memahami apa yang dia baca. Ya. Maka ini kesyirikan dikatakan amalan yang bisa menghapuskan amal ibadah kita. Kemudian ria juga syirik kecil. Namun dosa besar. Awas, ini ria ini juga kadang-kadang kita menyepelekan ini. Apa ria? Sum'ah, ria, minta dipuji, ya, pengen didengar omongannya, ceritanya, ini ria. Awas, khusus dalam masalah ibadah. Kalau bukan ibadah maka bukan ria. Dia cerita mengenai pengalaman dia rekreasi, bukan ria itu mah. Karena bukan ibadah kan. Oh saya di puncak lihat ini, itu bukan ria. Ya. Oh saya umrah di Taif lihat ini, bukan ria. Yang ria itu manakala dia ibadah. Oh saya dapat salat di Raudhah, alhamdulillah, khusus sekali. Ini ria namanya ini. Ya, ini yang ria. Tapi kalau ada pengalaman dia mungkin ke Gunung Uhud, ke gunung apa gitu ya, ke Taif di tempatnya Ibnu Abbas di sana, itu bukan riya. Karena bukan ibadah. Oh lihat naik kereta cepat dari Makkah ke Taif, enak sekali, cepat sekali, pemandangannya luar biasa dingin. Itu bukan dia, karena bukan ibadah. Silakan ceritakan. Tapi kalau masalah ibadah, saya dapat cium Hajar Aswad, saya siap sholat di Rajul Ismail, saya ini usah diceritakan hal itu, teriak namanya itu. Hati-hati, ya. Jadi bedakan ibadah yang bukan ibadah. Kalau bukan ibadah, silakan ceritakan pengalaman. Tapi kalau ibadah ya ke Mekah, ke Madinah ya, maka usahakan tutupi, nggak tahu. Ya, ini kadang-kadang orang habis haji ya.
ditanggap oleh masyarakat, cerita sampai pagi cerita itu. Ya, dulu ya. Orang tutup begitu, kalau habis pulang haji ditanggap. Tahu ditanggap enggak? Supaya cerita, dia cerita semua yang dialami, ngelihat orang hitam lah, orang ini diceritakan semua. Ini hati-hati, nggak boleh. Ya, jadi kalau yang sifat ibadah nggak boleh kita ceritakan. Cukup dikatakan hanya Allah yang tahu. Karena nggak tahu kita ibadah kita tiba tidak terima. Tapi kalau masalah-masalah pada keduniaan maka nggak ada larangan. Ya, mulai tidak terlarang. Ya, tapi kalau ibadah maka hati-hati. Ya, karena sebagian kaum muslimin ya kalau manakala dia habis umrah bisa sholat di raudhah saja, ceritanya nggak berhenti itu. Ya, apalagi bisa mencium Hajar Aswad, nggak berhenti itu ceritanya itu. 10 tahun yang lalu dia haji mencium Hajar Aswad, masih cerita sampai sekarang itu. Awas, mencium itu bukan sunnah, bukan sunnah. Ya. Maka dikatakan hati-hati ya. Kemudian yang ketiga ya, di antara amalan yang bisa menghapuskan perbuatan ibadah amal salat kita adalah perbuatan yang bid'ah, yang mengada-ada. Apa itu bid'ah? Bid'ah itu perbuatan ibadah yang diada-adakan, yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Ya. Maka ya dalam surah Al-Kahfi ayat 103 Allah menegaskan, Kul hal nunabbiukum bil ahsani amala. Lihat dalam surah Al-Kahfi ayat 100 dikatakan 103. Kata Allah, Kul hal nunabbiukum bil ahsarin amala alladina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wahum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Ini perbuatan bid'ah ya, yang mengada-ada ibadahnya, nggak ada contohnya, nggak Nabi ajarkan, nggak Nabi isyaratkan, nggak Nabi setujui, diamalkan. Maka Allah katakan Muhammad, hal nunabbiukum, maukah kami habarkan kepada kalian bil ahsarina amalan yang paling rugi. Ini Allah beritakan kepada Nabi. Kul hal nunabbiukum bil ahsarin amala. Katakan Muhammad kepada mereka, maukah kami habarkan kepada kalian amalan yang paling rugi? Apa kata Allah? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yaitu orang-orang sesat amalannya di dunia ini. Kenapa dikatakan sesat? Karena amalnya tidak ada perintah dari Allah dan Rasulnya. Yeah. Setiap amal ibadah yang tidak ada perintah dari Allah dan Rasul maka dikatakan kata Allah sesat. Allah yang mengatakan demikian dan Rasulnya. Kullu bid'atin dolalah. Kullu bid'atin finnar, kan begitu kata Rasulullah. Setiap perkara adalah dolal, sesat. Maka man amila amalan laysa fahuwa raddun. Maka kata Allah, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, orang-orang yang sesat amal dunia ini ya, dan mereka menganggap amalan itu amalan yang baik. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ini kata Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 103 dan 100 dikatakan 4. Maka yang ketiga adalah amalan yang bisa menghapus perbuatan, yang bisa menghapuskan amal ibadah kita, amalan yang mengada-ada. Sehingga dikatakan Amr bin As tadi sebelum dia beramal datang kepada Rasulullah minta dalil. Adakah dalilnya Rasulullah? Bolehkah saya membebaskan budak atas nama bapak saya? Kenapa tidak ada? Maka tidak boleh kita beramal tanpa ilmu. Ya, maka hati-hati ya. Jadi itu diantara baru 3 ya. Ini sebenarnya puluhan kata ulama. Puluhan. Amal perbuatan yang bisa menghapuskan amal soleh kita. Pertama tadi kekufuran. Yang kedua syirik dan riya. Yang ketiga adalah perbuatan yang bid'ah. Karena bid'ah itu kata As-Sawri mengatakan lebih dicintai oleh iblis daripada berbuat maksiat.
al bid'atu ahabbu ilal iblis minal maksiat. Perbuatan ibadah yang diada-adakan itu lebih dicintai oleh iblis daripada berbuat maksiat. Apa alasannya? Karena orang berbuat bid'ah itu jarang bertobat. Kenapa? Karena dia meyakini ini kebaikan, ya kan? Dan tidak ada orang tobat dari kebaikan. Sementara berbuat maksiat dikatakan dia berzina, dia mencuri, dia membunuh, yakin dia telah berbuat suatu dosa sehingga dia bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau berbuat bidah, jangan mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis yang sahih Ahlu Tabrani kata Nabi apa? Innallaha hajaba taubat ahli bidah hatta yada bid'atahu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menutup taubatnya pelaku bid'ah sehingga ia meninggalkan kebidahannya. Tadi sahih kata Syalbani. Ini bahayanya ibadah tanpa ilmu. Maka perintah itu tidak kita lakukan ya kalau tidak tahu ilmunya, nggak apa-apa. Syariat ya kita tidak mengamalkannya karena tidak tahu, maka lebih baik daripada beramal tanpa ilmu. Orang tidak beribadah karena tidak tahu ilmu, maka tidak berdosa daripada kita beramal di atas kebodohan, itu berdosa. Ya, awas ya. Ini tentunya hal-hal pada yang dikatakan yang belum. Tapi kalau masalah sholat itu tahu semuanya. Wajibnya sholat, wajibnya puasa, wajibnya zakat itu tahu. Ya, nggak seperti orang sekarang ini ya mengatakan kalau Islam itu mau maju tinggalkan zakat. Ini orang keblinger itu. Ya, dolu wa dolu, sesat dan menyesatkan. Ijma para ulama, barang siapa yang mengingkari salah satu rukun Islam maka faqad kafara ijma'an, kufur telah ijma para ulama itu. Dan dia mengatakan kalau mau maju tinggalkan zakat. Enggak populer zaman Nabi katanya, zaman sahabat, zaman tabi'in. La haula wala quwata illa billah. Dan sekarang ada pernyataan dia, ya. Apa pernyataan sekarang ini? Katanya karena sekarang ini ya kebetulan Lebaran jatuh pada hari Nyepi, maka tidak boleh takbiran sampai jam 9 katanya. Harus nyepi semuanya katanya. Udah dengar ininya videonya? Silakan. Ada. Kebetulan Lebaran hari Nyepi katanya. Maka saya menghormati katanya. Jangan kelebar, jangan takbiran speaker nanti. Diam-diam aja, katanya, nyepi semuanya. Ya. Ini pernyataannya. Ya, penyata siapa ini? Menteri Agama, naudzubillah. Jadi nggak boleh takbir nanti karena nyepi, harus nyepi semuanya katanya. Ya. Padahal mereka Ramadan mereka juga tidak menghormati kaum muslimin, ya kan? Mereka makan terang-terangan, menghormati nggak itu? Nggak menghormati. Kita ketika mereka nyepi kita harus nyepi, harus diam-diam katanya, takbir nggak usah keras-keras. Ini kan luar biasa ini pernyataannya ini. Ya, dulu wadallu ya. Dan kata Allah lakum dinukum waliyadin, udah itu aja. Ngapain kita ngopeni mereka? Itu urusan dia nyepi-nyepi, kita tetap lebaran, kita takbiran, kita sunahkan takbir di jalan dan di pasar, di rumah, di mushola, kita takbiran, kita disunahkan. Ketika malam takbir kita juga hari takbiran itu. Ini dilarang takbir karena hari nyepi kata mereka. Ini pernyataan dua di Ramadan, ada dua pernyataan dia yang dulu wa dulu. Yang pertama dia mengatakan ya zakat tidak populer, tinggalkan saja kalau mau menuju kaum muslim. Itu yang pertama, yang menohok perkataannya itu. Yang kedua dikatakan lebaran nanti hari nyepi tidak boleh takbiran keras-keras katanya, harus sepi juga katanya ini. Ini di medsos banyak udah keluar sekarang, di Facebook, di TikTok, di YouTube udah menyebar di mana-mana. Ini bukan ghibah. Para ustaz-ustaz kita udah mengomentari, banyak komentar mereka. Ini yang pernyataan yang luar biasa ini. Jadi dolu wa dolu, sesediaan juga menyesatkan. Pertama tadi zakat tidak populer zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in. Tinggalkan kalau mau ke muslimin kita mereka. Kemudian dia meralat sekarang. Karena banyak orang yang protes gitu ya. Jadi sekarang itu muncul lagi pernyataan anti lebaran kan nyepi maka harus nyepi juga katanya. Banyak juga di komentar minta maaf lagi. Jadi gampang dia mengungkapkan kemudian maaf, enak amat gitu ya. Seperti itu ya.
Ini baru 3 ya. Baru amal yang menghapuskan amal kebaikan kita. Jadi antara juga tidak sholat asar, itu banyak ya amal-amal yang memperkara ibadah kita ya. Bahkan Nabi, salah satu bakti kita kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia menyambung dengan teman-teman bapak kita. Bapak kita punya teman yang teman karib gitu ya. Bapak kita telah meninggal dunia, teman yang sudah meninggal dunia, kita nyambung dengan anak mereka. Kata Nabi termasuk amal soleh kepada orang tua kita. Jadi banyak, karena banyak kebaktian kita kepada orang tua telah meninggal, banyak itu. Zakat, bayar sedekah, boleh sedekah. Haji, umroh, gitu. Kalau dia punya utang puasa, kita membayar puasanya. Namun sholat tidak ada. Kita bapak bangun masjid, ya Allah ini untuk ibu saya, silakan. Kita buat sumur untuk masjid, ini untuk ibu saya, silakan. Kita beli aqua tiap ke masjid, aqua berapa dus kita ini atas ibu saya, maka silakan. Itu katanya termasuk amal soleh untuk orang tua kita yang masih nyampe untuk orang tua kita. Ada yang sahih dari Sa'ad bin Ubadah, ya Rasulullah, ibu telah meninggal dunia dan dia tidak berpesan apa-apa ya Rasul, apakah aku bisa berbuat amal untuk nama orang tua saya? Kata Nabi, iya silakan. Dikata sahabat Rasul, apa yang paling baik? Kata Nabi, sakil ma, beri minum. Makanya pun Nabi sarankan untuk menggali sumur, sumurnya diwakafkan untuk kaum muslimin, maka pahala untuk ibunya itu Sa'ad bin Ubadah. Maka silakan kita gali sumur untuk masjid untuk nama orang tua saya, boleh. Itu terus nggak sampai dikatakan ada wakaf Quran untuk orang tua saya, wakaf masjid, wakaf pesantren yang lainnya, masih banyak amal-amal soleh ya untuk orang tua telah meninggal dunia. Bahkan kata Nabi, setiap kebaikan kita yang kita amalkan baik niat atau tidak untuk maka pahala orang tua dapat. Kenapa? Karena kata Nabi, kita dan harta kita milik orang tua kita. Maka kebaikan kita, maka orang tua dapat kebaikan dari amal kita, walaupun tidak niat untuk orang tua kita. Apalagi kalau khusus untuk orang tua kita, lebih sampai lagi gitu, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kebakti ke pahala, sedekahnya untuk orang tua kita, bakti kita untuk orang tua kita, kan dua pahala. Ya, kebaktian kita kepada orang tua dan juga pahala kita untuk orang tua, pahala sedekah tadi. Yang tidak ada itu kata para ulama adalah, kata Syekh Nawawi, dikait-kaitkan sedekah dengan hari kematiannya. Ini tidak ada. Contoh ngehol. Apa ngehol itu? Hari kematian. Ini tidak boleh. Karena orang yang ngehol itu tujuannya sedekah untuk orang tua, cuma diikat dengan hari kematian. Ini tidak boleh itu, kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Kapan saja silakan, kita punya rezeki kapan saja, setiap bulan, setiap hari silakan. Tapi jangan dikait-kaitkan dengan hari kematian tertentu. Kadang-kadang kalau nggak ngehol, nggak setahun, nggak ngirim doa kepada orang tuanya, nggak sedekah orang tuanya kan gitu. Sedekahnya kalau setahun kematian baru ngehol, ingat ngehol. Kalau nggak setahun nggak ada ngehol. Ini tidak benar gitu ya. Jadi katakan apa saja kita kirim kapan saja, solatkan untuk orang tua kita itu. Seperti itu. Nggak terikat dengan hari kematian. Kata Syekh Nawawi. Kata Syekh Nawawi mengatakan dalam kitab Intelijen ya. Sedekah untuk orang telah mati disyariatkan matlub, katanya Syekh Nawawi Al-Bantani itu. Tetapi tidak boleh dikait-kaitkan dengan hari kematian tertentu. Hari pertama, hari ketiga, hari ke-7, ke-40, kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Cuma di negeri kita diamalkan itu. Padahal kiainya melarang. Kalau ditanya ya itu kan tradisi. Itu alasan juga usah dibahas gitu ya. Susah kalau ngomong tradisi itu ya. Tradisi yang ibadah maka bukan tradisi lagi, itu ibadah maksudnya, maka yang bidah yang muhdas ya. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Cukup. Ya, semoga bermanfaat. Kita lihat subhanallah. Naam.